kan dari awal Pak Richard bicara tentang ada perbedaan tingkat kesadaran di masyarakat juga. Jadi ada sebuah kelompok juga yang sebenarnya sudah menyadari yang teori inner beauty dan sex is a private thing dan perlu dijaga keindahannya karena ini adalah berasal dari dalam. Jadi menurut saya yang Pak Gikin bilang bahwa ada banyak juga yang judgmental, tetapi menarik sekali kalau dilihat dari penjelasan Pak Richard awal bahwa ternyata ada juga sekelompok masyarakat yang sudah sadar bahwa seks come from inner beauty, secret dan perlu dijaga. Kalau sekarang tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang seks dan sexuality, apakah sudah mekar seperti yang Pak Richard tadi jelaskan? Cuma ada satu hal juga yang menurut saya tidak terjadi di masyarakat kita adalah pendidikan yang benar mengenai seks itu sendiri, Pak Richard. Karena saya yakin tidak banyak yang paham bahwa seks itu sendiri sebenarnya tidak sesempit activity genital. Ya kan, Pak Richard? Jadi seks itu apalagi pada saat sudah bicara pada level selanjutnya sexuality dan sensuality. Tetapi jika tidak ada pengetahuan yang dibagikan tentang hal ini, bagaimana generasi ini tahu? Dari penjelasan yang level of sex, sexuality, sensuality, dan secret itu sendiri, saya bisa katakan bahwa sebenarnya level kesadarannya masih pada secret dan seks yang direduksi kepada aktivitas genital. Saya kira ya. Ini kalau digunakan untuk kreativitas sebenarnya sangat powerful ya. Tadi Anda bicara bahwa pada saat kita sudah sampai pada level seksualitas dan sensualitas, maka kita dapat mencipta banyak hal dari teknologi, arts, yang musik. Saya maksud dengan supaya jangan keliru ya audiens. Yang saya maksud dengan seksualitas adalah you menggunakan seluruh totalitas you untuk berekspresi, apapun itu. Dan itu adalah akarnya adalah sexual energy. Ya, begitu you menggunakan totalitas you untuk mengekspresikan seluruh, apakah itu melukis, apakah itu belajar, buat puisi, itu adalah sexual energy. Jadi bukan aktivitas physical genetical. Yes. Itu yang karena bahaya pada saat audiens mendengar tentang seksualitas, mungkin asosiasinya masih pada kegiatan genetik. Jadi kalau you mengekspresikan secara total ya seluruh tubuh you, seluruh mind you untuk apa karya apa saja, dan you lakukan itu terus-terusan, you rawat, you cultivate ya, you hargai juga pekerjaan you and so on. You lakukan itu, you menjadi apa? Karya itu menjadi karya yang sensual. Kenapa? You memakai sense. Sensual itu dari sense. Ya, you menjadi orang yang sensual. Picasso umur 90 tahun, dia menikah lagi karena dia sensual. Ya. Pencerahan apa yang sudah? Pencerahannya menurut saya adalah bahwa pada saat orang bicara sexuality, kita semua harus belajar bahwa tidak langsung mengasosiasikan sexuality ini dengan kegiatan fisik yang sempit pada genital ini sendiri, tetapi adalah sebuah energi kreatif yang sangat besar untuk mencipta. Jadi kemarin kita diskusi ya, kita mau bantu rakyat gitu ya, tapi yang kita bicarakan membantu ekonomi semua kan. Pernah nggak kita membantu dalam soal education yang seperti ini? Nah itu harus kita pikirkan gitu. Ya, jadi kalau kita itu kan di kuliah ilmiah juga dikasih tahu in all aspek ya. Satu yang dia bilang mengenai hukum dan satu mengenai liberty. Nah, seks juga harus ada liberty, tapi bukan free sex. Nah ini bagian dari education yang disampaikan di kuliah ilmiah. Ibu Rini saya kira setuju ya, itu penting kan Bu? Untuk... Ya, sangat penting. Kan kita tahu di abad 14 itu ada masa Renaissance ya. Itu apakah punya keterkaitan dengan the sexuality, the level of sexuality dan kesadaran, bukan yang genital, tetapi lebih ke sana. Nah, jika ini sebetulnya manifestasi dari creative energy, what happened on that fase, dan kita Indonesia juga punya fase Renaissance sebetulnya, mungkin di zaman Majapahit ataupun sebelumnya.
Nah, ini menjadi sangat menarik karena sebetulnya berarti semesta itu sudah memberikan synchronicity sehingga kita punya creativity itu bisa menaik dan kemudian civilization juga menaik. Namun berarti apakah kesimpulannya masih terlalu banyak manusia yang besar sekali hambatannya sehingga the energy of creativity itu yang terwakili oleh sexuality itu tidak bisa termanifestasi dengan konstan ataupun dengan sustain. Apakah begitu, Pak? Duh, ini pertanyaannya gila. Susah ya dapat menjawab pertanyaan orang yang punya wisdom paling tinggi di antara kita semua. Menarik banget, Bu. Saya punya jawaban untuk itu, tapi saya pengen share ke teman-teman. Bahas mengenai Renaissance, bahas mengenai sejarah kenapa itu terjadi, kaitannya dengan pertanyaan sexuality dan masa Renaissance. What's the story that maybe some of you knows? Coba kita share sebelum saya jawab. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan Ibu ini dipahami kan, kawan-kawan? Ya. Jangan saya aja yang menjawab gitu, yang lainnya. Ada yang mau menjawab nggak, Pak? Siapa? Mungkin Pak Bun, Pak Imbang, Pak Agam, Pak Nugroho. Richard, apakah masyarakat itu membutuhkan tingkat intelektual yang baik ataukah masyarakat membutuhkan intelligence untuk bisa memahami memahami seksualiti ini, Pak? Ya, Ibu udah ada 2 pertanyaan ya. Jadi tapi related pertanyaan Ibu yang pertama dan yang kedua. Kita sekarang bicara soal Renaissance di Italia, Bu. Nah, kita harus lihat sejarahnya kenapa Renaissance itu muncul. Jadi Renaissance itu sebenarnya sebuah pembalasan dendam ya dari pihak Barat terhadap orang Arab. Karena orang-orang Arab itu mereka sudah mengalami Renaissance sudah jauh sebelumnya. Sudah sangat maju mereka. Eropa waktu itu tertekan. Jadi seperti ada bell curve, Middle East seperti ini, Eropa di bawah. Nah, sekarang yang mendapatkan bell curve itu mulai Renaissance. Nah, kenapa di Eropa itu sangat terhambat Renaissance-nya? Karena pada saat itu didominasi oleh agama yang berkuasa Pope di sana. Jadi aturan-aturan mengenai dari church yang diajarkan dan sering kontradik dalam dirinya sendiri. Mereka punya filosofi gini gereja. It is better for men, jadi lebih bagus untuk men untuk memiliki unproductive sex, unproductive, jadi genital ya. Ya lebih baik kita punya unproductive sex, jadi ini saya kira dengan prostitute dibanding dengan wife yang innocent. Innocentnya tanda kutip lagi. Bayangin filosofinya, jadi bayangkan dulu ya Bu ya. Itu yang diajarkan oleh agama di Katolik ya. Jadi kita sangat kita pahami, kita bisa mengerti ya. Kalau kita review hari itu, time itu, waktu seks orang yang punya istri resmi forbidden by Katolik dan Protestan juga untuk dictate bagaimana kita harus melakukan seks. Bayangin ya, dulu ajaran gereja baik Katolik maupun Kristen katakan tidak boleh berhubungan seks while a woman menstruating. Nggak boleh. Nggak boleh kalau woman itu pregnant. Nggak boleh kalau dia itu nursing baby-nya. Nggak boleh kalau itu hari Advent. Nggak boleh kalau itu Paskah, minggu Paskah. Nggak boleh kalau kita lakukan, saya lupa tuh, hari Minggu nggak boleh ada seks, Rebu, Kamis, jadi kita nggak boleh, oh ya, Rebu, Jumat, Sabtu, Minggu nggak boleh ada seks. Jadi cuma bisa Senin, Selasa, itu ajaran gereja. Seks itu forbidden kalau dilakukan siang hari. Lalu apa lagi? Seks tidak boleh dilakukan completely naked, nggak boleh telanjang bulat. Juga seks tidak boleh dilakukan sambil berciuman. Ini dulu ya, sorry saya bahas ini dulu ya Bu ya, supaya tahu sejarah Renaissance ya. Lalu tidak boleh ada strange position. Ya. Lalu seks juga hanya bisa lakukan hanya 1 kali per occasion, nggak boleh 2 kali, 3 kali. Lalu ini yang menarik sekali ini dan sangat menjadikan ya zaman itu.
Kita tidak boleh mencoba try not to enjoy it. Jadi kita nggak boleh menikmati itu. Try not to enjoy it. Jadi really hanya untuk procreation, hanya untuk bikin anak. Dulu Bu, sebelum Renaissance, sex is bad. Itu aja. Seks itu jelek. Pengertiannya gitu. Karena saya udah kasih tahu ya, hambatan-hambatannya apa. Hanya boleh bikin seks hari ini. Cek aja coba di internet. Cek. Kalau agama merepress kita, dihomogenize, merepress kita kan. Kalau itu merepress kita nggak berkembang. Pencarian kita mengenai Tuhan nggak berkembang. Begitu aja sakis. Doa, sholat, begitu. Sama ini. Ya, kira-kira gitu. Kalau gitu. So, you bisa understand nggak ininya? Nah, kalau ada seorang pangeran, ya, nama dari family Medici, pernah dengar family Medici? Familinya Franco Medici. Dia itu tinggal di Florence dan dia punya kerajaan sendiri. Nah, dia ribut tuh sama Pope. Kenapa? Karena dia senang dengan melakukan seks yang lebih maju, gitu, dengan kreativiti. Dia udah mengerti paham mengenai seksual energi. Nah, cara dia menentang Pope gimana? Ini kan kita bicara mengenai Renaissance. Karena dia kaya, dia cari semua artis yang talented. Di situ dia menemukan Chapel, Michelangelo. Juga antara lain dia biayai siapa ya, Da Vinci. Dia memanggil semua pelukis pemahat dari seniman-seniman dari Eropa Barat. Padahal pada waktu itu seniman-seniman itu sangat tidak dihargai dan kehidupannya miskin. Jadi ketika ada seorang filantropis, wah senang mereka. Kamu mau kreasi apa aja dibayar. Ya. Nah, dan umumnya seniman-seniman ini mereka hidup dengan perempuan, tidur di galeri, ya, hedon. Tapi ketika mereka harus fokus, dikasih target, semua seksual energinya mereka pakai untuk berkarya. Lihat karyanya Leonardo da Vinci. Dari mana kalau dia ada intuition? Lihat karyanya Michelangelo. Dia bisa bikin Sistine Chapel. Kalau dia playboy, banyak perempuan cantik juga dia nggak peduli. Nah, itu artinya merubah seks dari genitals terhadap menjadi sexuality dan menjadi sensuality. Karya-karya mereka menjadi sensual dan pelukis-pelukis pemahat poem, kita lihat poem pada waktu itu menjadi termasuk Shakespeare ya waktu itu ya poemnya. Itu menjadi sangat sensual. Nah, disitulah terjadinya, you bayangin, budaya yang Dark Ages di seluruh Eropa melalui karya-karya dari dibiayai oleh Franco Medici itu merevolutionize dan melalui art. Terjadilah Renaissance. Pengetahuan muncul Renaissance dari situ. Nah, kalau kita baca di Mota dibilang tugas kita manusia apa? Di Mota, saya lupa nomor 26. Kita harus bisa mengkristalkan emosi-emosi artistik dari alam-alam celestial being, dari Yang Maha Kuasa ke dalam karya-karya kita. Itu pakai energi apa? Itu kan ada di Mota begini. How you mengkristalkan? Jadi you bisa bikin musik yang paling indah, you bisa bikin kita. Nah, berarti harus ada connection, ya. Berarti harus ada connection. Dan yang menghambat kita itu seksual itu yang direpress seperti ajaran agama itu justru merepress creativity itu. Itu menjawab Bu. Ya, nah, pertanyaan kedua, Ibu menjawab bagaimana dengan soal level consciousness bangsa kita untuk itu kan Bu? Persisnya apa lagi Bu? Mungkin saya salah. Apa tingkat pendidikan intelektual inteligensi. Gini Bu, sudah pasti ya, gini ya, pendidikan itu perlu, ya. Tetapi kultur yang begitu melekat ke kita, yang sudah itu suatu tabu ya Bu ya, tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi saya kira Bu. Ya, tapi paling tidak ide ini, pemahaman mengenai seks, sexuality, ya, dan harus kita sudah berikan sehingga ada pattern dulu, ada pattern, ya, ada pattern. Kalau misalnya saya jadi Menteri Pendidikan, nomor 1 saya akan ajarkan sexuality, sensuality harus diajarkan di sekolah. Mereka harus ngerti seks itu apa. Dan pelajarannya, mata pelajarannya saya akan ambil dari Ulantia Book, seks itu apa. Di Jerusalem itu orang hubungan seks tuh. Ya, karena mereka material, kan? Mereka material. Apa itu? Nah, karena itu tingkat yang tertinggi. Bayangin, melalui seks kita bisa create kehidupan, kita bisa menciptakan anak.
anak, apalagi karya. Ya. Melalui seks juga bisa orgasme tanpa seks. At least melalui genitals. Sekarang kita nggak pakai genitals kita hanya pakai kita punya rasa, ya, rasa, lalu mind, lalu spiritual. Nah, saya pernah melakukan itu ke Pak Kun. Pak Kun ingat nggak Pak Kun waktu datang ke rumah, saya bilang coba pakai, sedang gini ke Pak Kun. Pak Kun dia pernah ingat nggak rasanya orgasme? Ingat, orgasmenya apa yang ingat? Yang ini. Oke, sekarang bawa ke sini. Pak Kun bisa cerita sedikit nggak? Nah, itu menyatukan antara tubuh, perasaan tubuh yang bergetar karena dia rasakan di tubuhnya, dia bisa merasakan di mindnya, dia bisa merasakan di spiritnya, dia itu seperti ejakulasi dari kepala. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Rini. Iya Pak. Atau kalau belum terpuaskan tanya. Iya berarti, oke. Jadi ketika gini, so the mind yang belum mampu untuk berada di tataran kesadaran, seseorang yang belum punya tataran kesadaran yang tinggi ataupun secara kecerdasan dia tidak mampu apa sih intelektual ya, pokoknya di Urantia dikatakan bahwa ada a certain kind of pemain yang nggak bisa berkembang gitu ya. Nah itu dia mungkin berhentikah pemahamannya mengenai energi sexuality ini, dan apakah dengan demikian mereka akan crippled as a being? No. Even orang sakit mental pun bisa sembuh. Ya, makanya seksual ini itu the highest energy sebenarnya. Jadi justru itu dipakai sebagai cara. Jadi ingat cerita saya mengenai Dr. Gillian Boyle Taylor yang otak kirinya rusak. Ingat? Ya. Otak kanannya berkembang kan, semua dilihat sebagai lautan energi. Lalu dia memakai itu, dia tahu yang tertinggi high sexual energy. Energi itu dia salurkan ke otak kirinya semula aja dia jadi saintis lagi tuh. Soalnya dia paham energi tertinggi itu sexual energy. Sekarang kalau orang-orang yang kekurangan pengetahuan pemahaman ini, mereka nggak perlu memahami. Jadi kita langsung praktekkan ke mereka rasakan. Caranya gimana? Caranya kita berikan frekuensi solfeggio arpeggio, Bu. Ya, solfeggio yang di situ. Itu kan vibration. Nah, nanti vibrationnya itu akan merasa dengan primitifnya akan kontak, and then ada petunjuk di situ. What they have to do, a very simple thing. Langsung mereka masuk theta state. Masuk theta state mereka dapat sendiri, intuitionnya jalan, Bu. Nanti dia kesarannya kalau my brain yang di sini kurang bagus, dia perbaiki sendiri nanti. Makanya saya mau fokuskan diri minggu ini, saya mau fokus bikin ininya ya, bikin frekuensinya, software petunjuknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kali ya, saya bikin petunjuknya. Jadi yuk nanti tinggal putar aja, ikutin aja. Ikutin, saya akan bikin semudah mungkin, dan itu sudah ada frekuensinya. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa membaca atau orang-orang yang sakit mental, dengerin aja itu terus. Ya, dengerin itu. Dengan wave seperti itu. Jadi ada seorang, saya pernah cerita ya, seorang ibu, anaknya satu normal, lalu dia punya anak yang kedua, itu kromosomnya berlebih satu, kan itu membuat dia jadi mongolit ya. Nah, tapi kakaknya normal. Dari F itu dia ambil DNA dari darahnya, ada DNA-nya diperiksa, vibrationnya ada, dikasih solfeggio arpeggio, kemudian ditaruh di atap rumahnya, ya, ditembakin tuh 24 jam. Setelah 1,5 tahun, nanti saya kirim videonya, ya, mudah-mudahan masih ada. Ini anak jadi normal. Bayangin, kromosomnya berlebih jadi normal. Mukanya jadi normal, dia tadinya nggak bisa jalan, dia jalannya jadi anak yang normal. Artinya apa? Is a magic or is a logic? Is a logic. Kalau kita nggak tahu, kita bilang magic. Sensuality ya. Apalagi kalau kita udah kawin 20 tahun lebih. Rasanya hambar. Ngomongnya kan begitu. Biasa banyak kapal ya ini kain-kain kan, aduh udah hambar saya dari pembaruan. Karena mereka tidak memberi makna di sense-nya. Nah, saya biasanya dengan kain-kain begitu, saya katakan kulit kamu itu dari indera kamu, sense kamu yang paling besar yang mana?
Rana, kulit, di kulit sebenarnya, itu sense paling besar. Ya, karena epigenetik itu kita rasakan di kulit. Nah, sekarang kalau kamu pegang tangan istri kamu udah kawin 20 tahun, nomor kamu atau kita udah 50 tahun kawin. Istri kita udah 70 tahun, kita 80 tahun misalnya Pak Yusuf. Kita anggap sebagai daging aja mereka. Kenapa? Karena sense kulit kita nggak rasakan. Nah, sekarang kita jalan, kita nyebrang ya. Lalu kita pegang tangan dia, karena mau nyebrang kan, ada mobil. Tapi bukan hanya megang protect dia, tapi you have to feel the sense through your skin how much you love this person. How much you are blessed that you're already together 50 years. 50 years. That's sensuality, Pak. Nggak pakai genitals. Nggak ada intercourse. Jadi every moment, every kiss, every hug and kiss each other. So the best ya couple, apalagi kalau kita ini, just touch the hand and send your love just like that. Sometimes kita start and say it, or pegang rambutnya, tapi with love, all not, just di nurturing. When you are nurturing ya, pohon apel kalau kita nurture kan dia kan pengen jadi apel, bukan pengen jadi beringin kan. Dan kita nurturing sesuai itunya. So touch is very important ya. Hug is very important. Feel the skin is very important. Mata melihat keindahan dia, walaupun dia udah tua, tetenya udah turun, and so on. It's beautiful also the process of aging. Every inch of their skin, their body, their lalat, and so on. This is a blessed. You have a partner stay with you for 30, 40, 50 years. Makna-makna itu maksud saya Ibu ini memberi makna dalam soal itu gitu ya. Gimana lu nggak rasa blessed? Jadi masalah nggak bisa beli baju, nggak bisa. This all. Makanya di material Dokter Planet itu kita harus merasakan tuh, apalagi punya anak, apalagi ketika anak kita bermasalah, and we both give our love nurturing this, itu luar biasa. Ya, kayak Ibu ini kan justru jadi bless buat keluarga, betul Ibu ini? Iya Pak. Nah, kita lihat, Yesus kan menyembuhkan orang juga pakai energi. Bukannya Yesus tidak ada kedagingan, dia ada, tapi dia sudah melewati kedagingan itu. Tapi kan drive seksualnya kan ada, karena dia manusia kan. Drive seksualnya itu dia convert menjadi love yang tadi yang namanya sensuality tadi. Makanya orang-orang di zaman itu lihat Yesus itu sensual banget. Kan dia bilang kan, ya dia menarik sekali, orang yang sangat menarik kan. Dia miskin, dia apa. Tapi dari muda dia itu sudah, karena drive-nya itu dia salurkan ke satu. Dan sexuality itu love sebenarnya, ngerti nggak? Gitu ya. So jadi renaissance Bu, kita renaissance mulai dari diri kita sendiri Bu. That's renaissance ya. Very insightful ya, renaissance melalui dari dalam diri sendiri.